Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Denika Hendrianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, kelas akuntansi 6A, serta teman-teman yang sedang mengikuti perkuliahan online pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan membahas bab 6 materi tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum masuk ke materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dari kelompok 7 terdapat 2 anggota. Yang pertama yaitu Ani Wulansari dengan NIM 202112019 dan saya sendiri Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM 202112108. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ani. Aspek ekonomi. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini, dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, dan yang terakhir, untuk menambah pendapatan nasional. Yang kedua, dari sisi distribusi nilai tambah, maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Yang ketiga, ada sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, ada hambatan di bidang ekonomi. Beberapa penghambat pembangunan antara lain, yang pertama iklim tropis menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia. Produktivitas rendah ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam yang relatif kurang menguntungkan. Kapital sedikit ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah. Nilai perdagangan luar negeri yang rendah ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Hal ini dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerugian. Besarnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya faktor produksi lain untuk mengimbanginya sehingga terjadilah pengangguran. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Misalnya keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu saja. Tekanan penduduk yang berat. Hal ini disebabkan antara lain naiknya rata-rata umur manusia dibarengi dengan masih besarnya presentasi kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin membebani sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama. Di samping itu, kualitas alat-alat produksi, pupuk, teknik pengolahan juga masih relatif rendah. Dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui proteksi perdagangan. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi atas dua instrumen, yaitu instrumen tarif yang terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor, serta instrumen non-tarif terbagi atas dua pembatasan, yaitu pembatasan kuantitatif berupa kuota ekspor dan kuota impor, serta pembatasan kualitatif berupa syarat-syarat kesehatan, kualitas lingkungan, dan karantina.
Selanjutnya, kebijakan perdagangan dalam negeri terbagi atas pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya, pengaturan distribusi barang, pengaturan stabilitas harga. Kebijakan produksi terdiri atas subsidi atau pajak langsung bagi produsen, perlindungan harga produk dan sarana produksi, pengaturan penggunaan sarana produksi. Selanjutnya, kebijakan tidak langsung. Kebijakan terdiri dari evaluation nilai tukar, pengaturan suku bunga dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah perusahaan sebagai lembaga sosial. Jadi, perusahaan selain bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, perusahaan juga harus mengemban misi sosial kemasyarakatannya. Hal ini itu sangat penting agar antara perusahaan dengan masyarakat itu dapat hidup saling menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan di salah satu pihak saja, contohnya hanya menguntungkan di perusahaan. Tapi perusahaan perlu memperhatikan keuntungan di lingkungan masyarakatnya juga. Kemudian yang kedua adalah perubahan kondisi sosial yang kompleks. Jadi sebelum membangun sebuah bisnis atau usaha, perlu dilakukan kajian mengenai perubahan kondisi sosial yang kompleks di masyarakat itu seperti apa, supaya bisnis itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Nah, masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, atau politik. Nah, dalam sistem sosial yang kompleks sekarang ini, kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya sudah banyak sehingga hubungan antara yang satu dengan yang lain menjadi kompleks. Baik, materi selanjutnya adalah aspek politik dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, adanya isu maupun rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah itu akan sangat mempengaruhi permintaan maupun penawaran suatu produk, baik itu produk jasa maupun barang. Nah, dalam menganalisis kelayakan bisnis itu hendaknya aspek politik perlu dikaji atau dipertimbangkan untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan itu tidak akan sangat mengganggu atau mempengaruhi sehingga kajiannya itu menjadi layak. Nah, situasi politik itu kita dapat ketahui melalui berita-berita di media sosial atau media massa. Nah, berita-berita tersebut itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu good news dan bad news. Di dalam bisnis, good news itu dimaknai sebagai berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi, yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Jadi good news itu sangat diharapkan oleh pasar karena dampaknya menguntungkan bagi dunia investasi atau dunia bisnis. Kemudian untuk yang bad news itu di sisi lain dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan sebuah kerugian bagi dunia bisnis atau investasi. Jadi bad news itu dihindari pasar karena dampaknya merugikan dan mengancam dunia bisnis. Jadi di sini jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh kepada dunia bisnis. Makin kacau kondisi politik, suatu daerah ataupun negara akan berdampak pada dunia bisnis di daerah ataupun negara tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.